Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yang mana pada hari ini kami dari Otonom Persis, yaitu Persisri, Pemuda Persis, Pemudi Persis, Hima Persis, Himi Persis, Ikatan Pelajar Persis, dan Ikatan Pelajar Persis Putri, mendampingi Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam pada kegiatan peresmian Huntara di sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur. Dan untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Persis Kabupaten Cianjur, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Burhanuddin, Magister Pendidikan. Kepadanya disilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Islam beserta Sekretaris Umum PP, juga Bidgar Sosial PP Persis, yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah beserta jajarannya, yang terhormat rekan-rekan kami Taskil PD Persis Kabupaten Cianjur, yang terhormat pimpinan daerah Pak Lurah, alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Hadirin hadirat yang kami hormati dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat kurnia yang masih tetap diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada saat ini bisa bermuajahah, bersilaturahmi di tempat yang sangat bahagia ini. Juga mudah-mudahan warganya, khususnya dari korban-korban bencana alam yang pada saat ini berada di tempat ini, khususnya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, juga diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula kami haturkan ucapan selamat datang kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam, kepada pimpinan wilayah Jawa Barat Persatuan Islam, juga rekan-rekan semua yang alhamdulillah pada saat ini insya Allah kita akan menyaksikan peresmian secara umum pelaksanaan pembangunan Huntara yang kita targetkan 1000 Huntara, dan alhamdulillah baru terrealisasi 252 Huntara. Kenapa masih jauh tidak dilaksanakan? Karena menurut perhitungan, jangankan 1000, baru 200 sekian pun insya Allah para dampak gempa itu sudah bisa terakomodir, tertampung. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pembangunan Huntara yang dilakukan oleh kami Persatuan Islam, yang didukung oleh PD Persis yang ada di Jawa Barat, PD Persis yang ada di di DKI dan Banten, itu ada beberapa titik. Di antaranya di sini di Kedung Giran, terus di Gintung, terus di Pasir Ipis, di Burangkeng, Benjot, dan sebagainya. Dari kesemua itu alhamdulillah rekan-rekan kami dari seluruh Jawa Barat serempak datang bersilaturahmi, memberikan semangat bantuan kepada kita
yang ada di Kabupaten Cianjur ini. Ya tentunya melalui forum ini kami haturkan terima kasih terutama kepada pimpinan pusat, sikap pimpinan pusat yang telah memberikan arahan, yang telah memberikan petunjuk bagaimana kami harus bersikap untuk menanggapi bencana yang terjadi di Kabupaten Cianjur ini. Seperti yang telah kami lakukan, begitu terjadi hari Senin, maka hari Selasanya kami segera rapat koordinasi dengan stakeholder yang ada, dengan para otonom yang ada, sehingga kami bisa bergerak cepat dan besoknya kami bisa membangun posko. Ada posko utama yaitu di pesantren, di bypass, dan ada posko yang kedua yaitu di Aroyan. Nah, dengan adanya hal tersebut tentunya melalui arahan-arahan dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, tentunya para pimpinan daerah segera koordinasi dengan kami, memberikan bantuan-bantuan, memberikan doa dan sebagainya, yang akhirnya kami merasa bahagia. Dan terasa di Persis itu ada sebuah slogan, satu rasa, satu suara, dan satu usaha. Alhamdulillah bisa dibuktikan ketika terjadi bencana di Cianjur ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya selaku pimpinan daerah mengucapkan terima kasih teriring dengan doa, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang telah ibu bapak korbankan, terutama dari PD-PD se-Jawa Barat, PD se-DKI dan se-Banten, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Tak lupa pula tentunya kami berterima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya Pak Kades, yang telah memberikan izin untuk melakukan kegiatan kami di daerah ini. Bahkan alangkah bahagianya tadi terdengar bahwa tanah yang digunakan untuk membangun Huntara ini ada milik beliau sendiri. Terima kasih Pak Kades. Mudah-mudahan apa yang dikorbankan oleh Pak Kades itu berlipat ganda. Apalagi ini Pak Kades, warga Pak Kades sendiri ya. Mudah-mudahan jadi kanyaah, kalau jadi kolot, kalau jadi anak merenan gitu. Tentunya beda dengan di tempat-tempat yang lain. Kami harus nego sini, harus nego itu, ya kesana kemari untuk menentukan tanahnya. Tetapi di sini justru Pak Kades sendiri yang memberikan keleluasaan untuk melakukan atau untuk melaksanakan kegiatan Huntara ini. Nah, tentunya hadirin ikhwati iman rahimakumullah, meskipun karena terdesak dengan waktu, terdesak dengan keadaan, meskipun belum diresmikan secara umum oleh ketua pimpinan pusat, tentunya kami dengan terpaksa lebih dahulu, jadi ada prioritas. Tentunya kami mengamankan dulu warga, insya Allah biar nanti belakangan nanti peresmiannya. Nah, pada saat ini insya Allah secara umum yang ada di beberapa titik, tentunya huntara-huntara yang dibangun oleh kita akan diresmikan pada saat ini. Tentunya kita mengambil tempat di sini ini untuk keseluruhan huntara-huntara yang dibangun oleh kita semua. Oleh karena itu, saya selaku pimpinan daerah sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengorbankan untuk kelancaran kami dari mulai pembentukan atau pelaksanaan posko sampai pembubarannya. Alhamdulillah secara resmi pembubaran posko itu dimulai dari tanggal 20 Januari ya, Ustaz Surahmat, betul? 20 Januari. Jadi secara umum, tetapi secara lokal PD Persis ini posko belum, Ustaz, belum dibubarkan. Karena apa? Karena selain menghadapi korban bencana-bencana, justru yang kami pikirkan adalah pasca bencana ini sendiri. Apalagi nanti akan menghadapi bulan Ramadan, apalagi kita akan menghadapi Idul Fitri. Kami harus seperti apa? Kami tidak tega membiarkan saudara-saudara kami bersedih hati. Tentunya kita sedikit banyak akan memberikan suatu kebahagiaan meskipun tidak maksimal, dan apalagi barangkali pasca gempa ini silaturahmi kami terus, apakah melalui pembinaan pengajian dan pengajian. Alhamdulillah
sudah terprogramkan sampai saat ini. Dari mulai kita ada permintaan pengajian di tempat-tempat tertentu, terutama huntara-huntara yang dibangun oleh kita. Alhamdulillah ini sudah bisa berjalan. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih teriring doa, jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan kita selanjutnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan korban-korban bencana alam yang ada khususnya di Kecamatan Cugenang ini diberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segera dibangkitkan dan dikembalikan secara normal. Rupanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Al Ustadz Haji Burhanuddin ya selaku Ketua PD Persis Kabupaten Cianjur yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya sambutan dari Kepala Desa Sukamana yang akan disampaikan oleh Bapak Indra. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Persatuan Islam, pimpinan pusat beserta jajaran yang saya hormati, PW, PD, dan PC Persatuan Islam yang hari ini juga sudah hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan para perwakilan masyarakat yang akan menerima huntara bantuan dari Persis yang sama-sama juga sudah hadir. Pak RT, Pak RW, alhamdulillah para hadir, Ketua Karang Taruna juga hadir, pimpinan lembaga masyarakatan desa, Ketua BPD alhamdulillah juga hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pagi ini, di hari yang cerah ini kita dapat bersilaturahmi, berkumpul untuk melaksanakan peresmian huntara yang diberikan oleh Persis. Salawat dan salam tentunya kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Pertama, saya atas nama pemerintah Desa Sukamana mengucapkan selamat datang khususnya kepada Ketua Umum beserta jajaran, baik itu dari PP, pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan pimpinan cabang, khususnya yang ada di Kabupaten Cianjur yang telah hadir di Kampung Kedung Girang, Desa Sukamana. Kebetulan ini RT 1 dan ini merupakan titik terparah Pak di Desa Sukamana. Kurang lebih 109 kepala keluarga yang berada di Kampung Kedung Girang ini yang menjadi korban gempa bumi tanggal 21 November. Sekitar hampir semua rumah-rumah yang ada di daerah Kedung Girang ini ambruk, rusak berat. Yang kedua, kami atas nama pemerintah Desa Sukamana dan tentunya masyarakat Desa Sukamana secara umumnya mengucapkan terima kasih atas bantuan, motivasi, dan tentunya ini berguna untuk kami karena sejak awal, kalau nggak salah Pak Gun ya, kemarin sering komunikasi dengan Pak Gun dari awal sampai dengan detik ini, dan kemarin juga selalu berkoordinasi terkait dengan perkembangan pembangunan huntara yang ada di Desa Sukamana. Kebetulan ada 2 titik di Desa Sukamana. Yang pertama di Kedung Girang sebanyak 28, kemudian di Kampung Kedung Hilir di RT 3 tepatnya itu sebanyak 25. Kemarin kami kunjungan ke sana, alhamdulillah rapih Pak, rapi. Kemudian juga yang awalnya di posko-posko yang bersatu dengan jumlah 11 kakak, 12 kakak sekarang sudah bisa menikmati
keluarga secara keluarga masing-masing. Alhamdulillah, dan tiasa setidaknya hunian sementara ini bisa mengobati para masyarakat yang ada di Desa Sukamana. Kemudian sekedar informasi Pak Ketua Umum bahwa di Desa Sukamana ini ada sekitar 2.100 lebih yang terkena dampak gempa bumi kemarin dengan kategori ringan, sedang dan berat tentunya, dan 821 kepala keluarga yang hari ini masih di tenda dengan kerusakan berat. Jadi alhamdulillah bantuan dari Persis ini tentunya akan meringankan beban kami sebagai pemerintah desa di dalam membangun huntara-huntara, karena kita fokus hari ini adalah membuat huntara-huntara per keluarga. Jadi sebanyak 53 dari Persis, alhamdulillah abdi nampi nuhun pisan kalingkah bingahna bantusan ieu, dan memang bukan hanya huntara saja ya. Kemarin ada logistik, alhamdulillah sudah kita terima juga, bantuan-bantuan yang lain juga dari Persis sudah kita terima. Intinya kami mengucapkan sekali lagi terima kasih khususnya kepada Ketua Umum yang sudah hadir di tempat ini, dan seluruh pengurus Persis yang ada di Kabupaten Cianjur tentunya yang sudah hadir, dan kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu, baik itu tenaga, materi, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira kepada Bapak Kepala Desa Sukamana yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan masyarakat penerimaan manfaat dari Kampung Kedung Hilir. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah anu parantos simkuring sebagai Ketua KRT-an di 0107 Kampung Kedung Girang. Alhamdulillah tos kasumpingan di para rengrengan Ketua Persis, Ketua Umum, abdi nyungkeun diapunten kasadayana, namun abdi tempat sareng kayaanana abdi nyungkeun diapunten kasadayana. Alhamdulillah abdi nampi parantos bantosanana karena anu tos didugikeun keamanahan ka abdi nganuhunkeun pisan ku abdi ditampi sareng masyarakat satempat abdi serta rengrengan anu di kartan lain. Alhamdulillah mudah-mudahan anon rupi anu tos didugikeun atanapi tos dipasihkeun ka abdi, mudah-mudahan masing aya gentosna, mudah-mudahan masing digampikeun milih rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah abdi panginten sakitu anu kateda pangintennya tetiasa panginten Pak. Mudah-mudahan amal kasayan masing dibales wallahu subhanahu wa ta'ala. Sakitu anu pekatur kabdi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutan untuk perwakilan masyarakat penerima manfaat. Dan untuk yang selanjutnya yaitu taujih dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam kepada Dr. Haji JJ Jainuddin, Magister Agama, kepadanya disilahkan. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahadus samad
alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman dari pimpinan Pusat Persatuan Islam yang hadir, Pak Sekum dan Ketua Bidgar Sosial Ekonomi Sosial, kemudian Kesehatan dan Lingkungan, Dr. Soni. Yang saya hormati reng-rengan dari pimpinan wilayah, Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Jawa Barat bersama taskilnya yang hadir, begitu pula Ketua Pimpinan Daerah Persatuan Islam Cianjur beserta seluruh reng-rengannya, begitu pula teman-teman dari Sigap Siaga Bencana Persatuan Islam Pusat beserta daerah dan para aktivisnya, para krunya, yang juga dibantu oleh teman-teman dari Brigade Persatuan Islam Pusat maupun Korda Cianjur. Begitu pula ibu-ibu pesistri ya Bu. Daramang sadana Bu. Alhamdulillah. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini dihadiri juga oleh Bapak Lurah, Bapak Kades, juga seluruh jajarannya, Pak RW, Pak RT. Kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, atas nikmat karunia Allah, cuaca yang sejuk, panas tidak, hujan pun tidak, alhamdulillah. Cerah tapi berawan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam suasana yang tenang, nyaman, tidak terlalu panas. Pada kesempatan yang baik ini, pertama tentu saja rasa syukur kita yang setulus-tulusnya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas nikmat karunia-Nya sejak terjadi musibah bencana ini, kita dapat bergandengan tangan bahu-membahu seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya Jamiah Persatuan Islam, menggalang seluruh potensi kemampuan kita untuk sama-sama mewujudkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu kal jasadil wahid, sebagai satu tubuh, sebagai satu jasad, di mana sebagai satu tubuh, satu jasad kita diperintahkan oleh Allah saling merasakan penderitaan yang dialami saudara kita sebagai bagian dari penderitaan kita. Kebahagiaan saudara kita adalah kebahagiaan kita bersama. Maka kumpulnya kita di sini adalah wujud rasa syukur itu atas tuntunan, bimbingan, rahmat karunia Allah, kita mampu mewujudkan sebahagian dari pesan-pesan penting ajaran agama kita. Pesan penting itu tiada lain adalah mewujudkan kita sebagai umat yang satu, yang disebut dalam Al-Quran innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin adalah saudara. Kemudian mewujudkan perintah Nabi SAW, masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama salil jasadil wahid idastaka minhu udhun tada'a sairu jasadihi bisahari wal huma. Sabda Rasulullah SAW, perumpamaan orang mukmin itu dalam hal berkasih sayang, dalam tolong menolong, dalam hal bela membela adalah seperti satu tubuh, kal jasadil wahid. Idastaka minhu udhun, apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, tada'a sairu jasadihi bisahari wal huma, maka seluruh anggota tubuhnya merasakan dari sakit tersebut, minimal dengan merasa demam dan tidak bisa tidur. Maka kalau kita sakitnya di kelingking, Bapak Ibu sekalian, tetapi kepala kita ikut pusing,
kemudian tubuh kita ikut demam, yang berdampak kita tidak bisa tidur nyenyak. Itulah gambaran kesatuan tubuh kita. Maka kita di tengah kehidupan berumat, bermasyarakat pun kata Rasulullah harus seperti itu. Maka mewujudkan kal jasadil wahid seperti satu tubuh ini adalah terbukti di saat-saat terjadinya kesusahan, penderitaan, musibah di antara saudara kita. Maka kita yang dikenai musibah oleh Allah adalah sebahagian dari saudara kita. Tapi cobaannya itu adalah kepada seluruh kita untuk mewujudkan benarkah kita adalah kal jasadil wahid. Nah, maka alhamdulillah Jamiah Persatuan Islam melalui lembaga sigab ini, siaga bencana, melakukan usaha ikhtiar yang mampu kita lakukan dalam mewujudkan kita sebagai umat kal jasadil wahid itu, sebagai satu tubuh. Maka saudara kita di Kabupaten Cianjur ini tadi telah disebutkan oleh Pak Lurah, di satu kecamatan saja ada sekian ribu yang terdampak. Bayangkan ini kalau satu kabupaten dengan beberapa kecamatan, beberapa desa. Tentu saja yang terdampak itu adalah belasan bahkan mungkin puluhan ribu kakak. Kita menyadari kesulitan mereka tidak mungkin bisa ditangani dan diatasi sendiri. Maka kita harus hadir di sini mewujudkan bagian daripada ajaran Islam bahwa kita adalah saudara, kita adalah satu tubuh, kita adalah satu jasad yang jika saudara kita sedih, kita pun ikut sedih. Saudara kita menderita, kita pun ikut menderita. Maka apabila kita bisa membahagiakan saudara kita, kita pun pada dasarnya sedang membahagiakan diri kita sendiri, insya Allah. Kemudian di kesempatan yang baik ini kita juga ingin melihat progres program yang sudah kita rancang sebelumnya. Kurang lebih mungkin 1 bulan lebih ya Ustaz, dari pertama kita kesini waktu itu. Tanggal berapa Ustaz kesini ya? Tanggal 7 ya, 7 Desember. Sekarang sudah tanggal 18, berarti sebulan lebih ya, kurang lebih 40 hari dari program kita. Waktu itu kita mendata dari sekian belas ribu kakak yang terdampak, kira-kira berapa ratus atau berapa ribu kita targetkan. Maka waktu itu kita diskusi dengan Ketua Sigap, Dr. Sony, ya kira-kira 1000 lah Ustaz kita sanggup. Maka kita waktu itu para Bapak Ibu hadirin sekalian merencanakan, memprogramkan, mudah-mudahan mampu mewujudkan 1000 tenda keluarga yang berbeda dari tenda-tenda yang sudah ada yang kita lihat waktu itu, karena beberapa keluarga digabungkan. Itu yang menjadi prihatin kita. Nah, lalu muncullah gagasan yang sangat baik dari Sigap bahwa kita ingin buat tendanya per keluarga supaya mereka merasa nyaman, karena memang satu keluarga, sehingga privasi mereka ya sebagai keluarga terjaga. Karena bagaimanapun kalau beberapa keluarga digabungkan tentu saja agak risih ya. Mungkin anak-anak yang biasanya dikelonin ibunya di depan tetangga yang lain kan tidak nyaman, apalagi kalau bapaknya dikelonin ibunya di depan orang lain. Kan gitu. Nah, maka ada gagasan yang baik dan kita dukung program yang baik ini. Dilihat berapa anggarannya per tenda, berapa kebutuhan, ya kita kira-kira insya Allah bisa 1000. Dan 1 bulan ini dilaporkan ke pimpinan pusat, ternyata telah terbangun 252 tenda. Berarti sudah 25%-nya dari target kita kan gitu. Maka kita musyawarahkan lagi, apakah akan diteruskan mencapai 260, 200, 300 sampai 1000 seperti target awal. Ataukah ini dianggap cukup, kemudian kita membuat program baru yang lebih penting lagi, karena juga banyak lembaga-lembaga relawan lain melakukan hal yang sama. Nah, hasil evaluasi yang terakhir kita lakukan di Jakarta Sabtu tanggal 7 Januari berarti persis 1 bulan waktu itu sudah terbangun 252.
Maka kita ada dua skenario atau dua opsi program. Pertama adalah dilanjutkan kepada pembangunan tenda keluarga, dana yang ada dipakai membangun lagi, kemudian sambil terus bertahap 1.000. Atau kita cukupkan dulu, nah, kecuali kalau ada permintaan sangat mendesak darurat, kita bangun lagi. Dengan pertimbangan ternyata sudah cukup tercover dengan adanya tenda-tenda yang dibangun oleh banyak lembaga bantuan. Maka program kita adalah dialihkan, yaitu kepada pembinaan dan pendampingan keluarga selanjutnya pasca pembangunan tenda keluarga tersebut, yaitu melalui apa? Melalui pembinaan majelis taklim, pembinaan pendidikan, kemudian mungkin pendampingan sekolah anak-anak, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena yang dibutuhkan tentu bukan hanya tenda. Dalam berkeluarga kita butuh sandang, pangan, papan, kan yang paling pokok. Sandang adalah kelengkapan pakaian yang layak. Kemudian pangan, ya tentu ada ketersediaan makanan yang sehat dan bergizi. Bagaimana anak-anak yang berada di tenda ini tetap bisa menikmati makanan yang sehat, bergizi yang standar. Kemudian tentu adalah kesananya papan, bagaimana ke depan bisa menyiapkan kembali merehab rumah-rumah permanen mereka. Nah, kalau sampai rumah permanen mungkin itu adalah programnya pemerintah ya Pak Lurah, sudah disiapkan. Kalau kita sebagai ormas tentu tidak sanggup sampai di sana. Kita hanya sanggup membantu bagaimana mengatasi masa-masa kritis darurat sampai kepada pasca darurat, yaitu pembinaan psikologis dan pembinaan kemasyarakatannya. Seperti diantaranya adalah mungkin nanti anak-anak ada program belajar Iqra Al-Quran, belajar mengaji, kemudian kalau di sekolah itu ada les, nah pelajaran ekstrakurikuler dan sebagainya. Untuk ibu-ibunya di luar pekerjaan mereka sehari-hari, nah ada bimbingan, pendampingan belajar dasar-dasar agama, dari mulai belajar Iqra, belajar sholat, belajar dasar-dasar ajaran Islam. Nah, ini saya kira program berikutnya. Dan terlebih lagi kita beberapa bulan ke depan akan memasuki bulan Ramadan. Sekarang kita udah 18 Januari, Februari, Maret, tanggal 23 insya Allah kita sudah mulai Ramadan. Nah, suasana Ramadan sampai akhir nanti Idul Fitri, tentu kita harus menyiapkan program yang lain. Paling tidak bagaimana berbagi kegembiraan, kebahagiaan dengan anak-anak, punya pakaian yang baik, yang layak untuk Lebaran. Kemudian kalau selama Ramadan bisa makan sahur, bisa buka bersama, yang ceria, yang gembira, rame-rame. Nah, sampai kemudian pelaksanaan Idul Fitri dalam keadaan riang gembira selesai melaksanakan Ramadan. Ini tentu juga program yang tidak kalah pentingnya. Maka kita sepakati di rapat evaluasi terakhir kemarin dari posko utama sigap di Cianjur ini, bahwa kita ada dua opsi program. Pertama adalah jika memang masih dibutuhkan darurat tenda keluarga, kita bisa tambah lagi dari 252 ini. Kemudian kalau itu dianggap cukup, maka akan disiapkan program lanjutannya, yaitu program pembinaan bagi para penghuni dan para masyarakat yang menggunakan tenda keluarga yang disiapkan kita itu. Ini mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, memang bencana gempa ini berbeda dengan bencana banjir umpamanya atau kebakaran. Kalau banjir sehari, 2 hari atau seminggu, 2 minggu surut, selesai, rumahnya kembali dibersihkan, bisa diisi lagi. Tetapi kalau bencana gempa seperti ini, pemerintah sendiri tidak bisa memaksakan segera merehab
bangunan-bangunan yang rusak itu, tapi harus menunggu juga suasana apakah sudah berhenti belum ini gempanya, getarannya. Nah, apalagi umpamanya yang berada di garis sesar bumi, yang mana itu adalah merupakan daerah yang paling rawan. Barangkali jangankan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun pun belum tentu diizinkan untuk dibangun lagi. Artinya bahwa kita harus menyiapkan napas yang panjang untuk menghadapi kondisi ini. Nah, berbeda dengan bencana-bencana alam yang lain. Oleh sebab itu pula, maka pesan saya ke tim sigap adalah bagaimana menyiapkan program setelah tanggap daruratnya selesai, yaitu terutama penyediaan rumah atau tenda darurat untuk tempat tinggal agar semua yang terdampak dari gempa ini bisa menikmati istirahat yang layak. Maka yang harus disiapkan adalah justru jangka panjangnya. Bagaimana, yaitu melakukan persediaan bantuan yang bisa cukup panjang, minimal sampai selesai Ramadan, sehingga teman-teman yang terdampak di sini selama bulan Ramadan mereka ada pembinaan secara ruhiyahnya, spiritualnya, juga ada ketersediaan secara materialnya, sehingga menjalani bulan Ramadan insya Allah dengan khidmat, memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kehusuan mereka dalam ibadah, sehingga paling tidak kita bisa mengawal kesehatan mereka, keamanan dan kenyamanan mereka, yang pada akhirnya berdampak pada pengawalan akidah mereka. Jangan sampai tergiur atau terbawa kepada gerakan-gerakan atau ada upaya-upaya yang mengajak umat kita keluar dari agamanya. Itu tentu kita tidak inginkan. Ini saya kira beberapa hal yang sangat penting, dan saya ingin di kesempatan ini juga menyampaikan beberapa ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat, yang telah berkontribusi dan berjasa terlaksananya program yang cukup membantu kepada saudara kita di sini. Yang pertama tentu saja kepada seluruh tim sigap dari pusat, wilayah sampai ke daerah. Terutama adalah koordinator di mana? Koordinator di Cianjur, yang mereka sangat betul-betul sigap, kan itu, siaga bencana, dan mereka sudah cukup terlatih sehingga dari mulai identifikasi, pemetaan lokasi dan korban, setelah itu teridentifikasi, terdata dengan baik, lalu dibuat skema untuk apa yang dibutuhkan. Ini apresiasi kita yang paling besar untuk tim sigap tentunya ya, dari pusat sampai ke daerah. Yang kedua tentu juga selain tim sigapnya adalah kepada relawannya ya, Ibu Bapak sekalian. Baik itu relawan dari sigapnya, relawan dari brigade, bahkan relawan yang bukan sigap, bukan brigade, kan gitu. Mereka ikut terlibat membangun satu demi satu ini tenda-tenda ya. Dimana kalau kita perhatikan sehari sampai berapa ya Dokter San itu? Terkadang sampai 4 sampai 5 ya satu hari. Nah, ini adalah para relawan yang menyediakan waktu mereka, tenaga mereka, baik yang dari Cianjur itu sendiri, dari Bandung, dari Tasik, dari Ciamis. Nah, mereka sengaja datang ke sini ingin berbakti, berkhidmat, nah, berbagi kebaikan untuk semata-mata karena Allah, bukan diberi upah oleh siapapun. Nah, ini tentu juga adalah apresiasi kita kepada mereka sangat penting. Dan kepada teman-teman di sigap, kepada para relawannya, kita hanya bisa mengucapkan jazakumullah katsira, semoga Allah membalas dengan balasan yang sebesar-besarnya. Karena kami tentu atas nama pimpinan pusat tidak menyediakan upah apapun bagi para relawan sigap ini. Upahnya dari Allah, luar biasa insya Allah, ketulusan, keikhlasan mereka. Tepuk tangan buat tim sigap ya, dari relawan. Kemudian juga yang ketiga, tentu saja kita tidak bisa melakukan ini Bapak sekalian kalau tanpa support, dukungan dari keluarga besar Jamiah Persatuan Islam, baik Persis, ibu-ibu Persistri ya. Mereka rela menyisihkan rezeki mereka. Bahkan anak-anak sekolah kita ada Bu ya,
uang jajannya mereka kasihkan ke tim PZU, dimasukkan ke kenceleng, ya tidak jajan mereka sehari 2 hari. Nah, di beberapa sekolah, beberapa pesantren, karena mereka ingin ikut beramal bagaimana mewujudkan kal jasadil wahid sebagai satu tubuh. Kalau mereka tidak jajan sehari 2 hari, itu tidak apa-apanya dibanding dengan teman-teman mereka, anak-anak sekolah di sini yang sekolahnya hancur, masjidnya rusak, buku-bukunya terkubur dengan reruntuhan rumah. Nah, tentu itu juga didikan kepada putra-putri kita. Nah, mereka rela menyisihkan uang jajannya untuk digabungkan menjadi donasi ke sigap, sehingga terkumpullah beberapa ratus juta, bahkan kalau dihitung anggaran sudah lebih dari 1,2 M ya yang terhimpun dan distribusikan itu, baik untuk pembangunan tenda maupun untuk fasilitas yang lain, bahkan berupa obat-obatan, pakaian, makanan, dan yang lainnya. Nah, ini tentu tiada lain karena kepedulian juga seluruh jamaah. Ada yang dari lembaga, perpimpinan daerah, pimpinan cabang, ada yang perorangan, semuanya adalah karena kita merasa satu tubuh, sehingga kita saling tolong menolong. Nah, maka terima kasih kami juga tidak lupa ditujukan kepada seluruh pihak. Tanpa dukungan dari semua pihak, tentu kita tidak bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada saudara kita di sini. Maka sikap tolong menolong ini Allah berikan pada kita justru saat kena musibah. Maka salah satu dari dampak musibah ini adalah terwujudnya rasa ukhuwah yang kuat. Tapi jangan sampai kita hanya berukhuwah di saat musibah saja. Nanti ada pepatah, kalau gitu banyak aja musibah terus biar ukhuwah terus. Nah, jadi Allah Ta'ala menjadikan musibah ini hanya salah satu wasilah agar kita terus memperkuat ukhuwah, memperkuat tali persaudaraan kita. Apalagi kita namanya persatuan Islam, harus senantiasa menunjukkan kita ini umat yang bersatu sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tolong menolong baik di internal kita maupun di eksternal kita. Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Siapapun orang mukmin adalah saudara kita yang kita wajib tolong menolong. Tanpa melihat latar belakang mereka, tempat tinggal mereka, suku budaya mereka, semua adalah saudara kita. Nah, ini diwujudkan. Dan yang terakhir tentu juga kita ucapkan apresiasi dan terima kasih, yaitu dukungan serta sambutan yang hangat dari pemerintahan setempat dalam hal ini, baik dari mulai tingkat ke RT-an, ke RW-an, kemudian kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Kita rasakan dan kita lihat bagaimana proaktifnya ya pemerintah daerah Cianjur, dari kabupaten sampai ke kelurahan, sampai ke RW dan RT. Maka dengan kekompakan itu, seluruh program penanganan kebencanaan ini alhamdulillah dapat dikatakan berjalan dengan cepat dan tepat sasaran. Seperti yang tadi disampaikan tadi oleh Pak Lurah ya. Kalau tidak ada kerjasama, tentu kita siapkan tenda, tapi tempatnya nggak ada, kan tidak bisa kita ngebangun di mana. Tapi dengan disediakan oleh pemerintahan kelurahan di sini, jadi memudahkan program pembangunan tenda dari sigap ini berjalan dengan lancar. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian, semua program kebaikan itu ternyata membutuhkan banyak pihak. Inilah poin pentingnya bagi kita semuanya. Semua elemen masyarakat punya jasanya, semua elemen masyarakat punya kontribusinya, semua elemen masyarakat punya bidang dan keahliannya yang kalau dipersatukan itulah menjadi kekuatan yang dahsyat. Inilah sebetulnya pelajaran yang harus kita ambil. Dengan bersatu, bekerja sama, kompak dalam segala hal, tidak ada kesulitan yang tidak kita bisa atasi, tidak ada penderitaan yang tidak kita bisa obati, dan akhirnya kita akan meraih kemenangan, kejayaan yang Allah janjikan selama kita menjadi umat yang satu dan umat yang kompak dalam segala hal.
Oleh sebab itu, di penghujung sambutan saya ini, saya menyatakan seluruh program pembangunan tenda keluarga sebagai hunian sementara bagi para penyintas bencana gempa di Cianjur ini, yang khususnya dibangun oleh Sigap di 4 titik lokasi ya. Dan ini mungkin adalah lokasi peresmiannya. Dengan acara ini dan memohon keridhaan, petunjuk, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh tenda keluarga yang telah terbangun oleh Sigap Persatuan Islam sebanyak 252 tenda semoga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerimanya, para penggunanya, yaitu para penyintas dari korban bencana gempa Cianjur ini. Semoga yang membangunnya, yang memfasilitasinya, yang mengusahakannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan untuk terus berkhidmat kepada umat dan bangsa, dan juga Bapak Ibu yang menempatinya per keluarga, semoga juga diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memanfaatkan sarana yang kami berikan itulah yang kami mampu. Pengennya sih kalau lebih dari itu kami bangun lebih bagus Bu gitu. Tapi itulah yang kami sanggup, kami mampu. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini melalui program Sigap di Kabupaten Cianjur ini adalah bagian wujud nyata khidmat Jamiah Persatuan Islam kepada umat dan kepada bangsa, sebagai bukti nyata cinta kepada agama, cinta kepada negara. Karena tanpa kita mewujudkan kecintaan kepada umat, bangsa dan negara, tentu kita tidak akan menjadi umat yang kuat, tidak akan jadi umat yang teguh, yang kokoh menghadapi berbagai macam tantangan dan menghadapi macam bencana. Apalagi di banyak lokasi negeri kita ini memang termasuk disebut dengan cincin api ya. Jadi lokasi yang sewaktu-waktu pasti terjadi bencana. Kalau tidak dibangun kesiagaan terhadap bencana ini, tentu kita akan lebih menderita lagi. Dengan demikian, melalui kegiatan hari ini, seluruh bangunan tenda keluarga yang dikhidmatkan oleh Sigap Persatuan Islam dinyatakan resmi untuk digunakan, diwakafkan untuk penggunaannya bagi seluruh penyintas bencana korban gempa di Cianjur ini. Semoga menjadi amal ibadah dan jariah bagi para muhsininnya dan juga bagi para penggiatnya yang dikomandani oleh Sigap Persatuan Islam Pusat. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga, teriring doa jazakumullah khairan katsira. Semoga kehadiran kita di sini menjadi bagian daripada kecintaan kita terhadap sesama sebagai wujud pengamalan dari agama kita dan wujud pengamalan dari kemanusiaan kita insyaallah. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Al-Ustadz Dr. Haji JJ Zainuddin MAG yang telah menyampaikan tausiahnya. Untuk yang selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara Huntara di Desa Sukamana, Kampung Kedung Girang oleh Al-Ustadz Dr. Haji JJ Zainuddin, Magister Agama. Padanya disilahkan.